Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febri, atau beberapa juga kenal Ginda. Saya tinggal di Bogor Selatan, di Muara Sari. Ini di daerah, nama kompleknya Komplek Tulus Rejo. Di sini kami tinggal di rumah orang tua ya, masih sama orang tua. Kebetulan ya seperti ini, jadi sudah hampir 30 tahun tinggal di rumahnya, sudah ada hampir 30 tahun. Kemudian dari sisi luasnya mungkin sekitar hampir 3.000 meter yang bagian rumah kami ini. Alhamdulillah sih luas ya, cukup luas. Terus halamannya juga cukup luas dibanding bangunan rumahnya. Ya alhamdulillah, dengan halaman yang luas ini tuh sebenarnya kalau dulu sih ini ya row gitu ya. Walaupun sekarang juga semi row lah. Tapi sekarang paling tidak sebenarnya semenjak COVID. Tapi sebenarnya kalau dari tanaman, pohon gitu, sebenarnya dari awal rumah ini, sebelum rumah ini dibangun, bahkan sudah ditanamin sama orang tua saya ya. Jadi banyak pohon bibit-bibit tuh memang sekarang sih udah tinggal menanam hasilnya lah gitu, kasarnya seperti itu. Tapi kalau dulu tuh memang saya tahu lah, waktu belinya, mesennya itu memang bibit-bibit kayak alpukat, mangga. Kalau pisang umum lah ya, pisang lebih mudah. Terus kayak ya banyak lah, kelapa, terus bahkan coklat dan yang dari yang umum sampai yang tidak umum lah gitu ya, dari yang umum yang tidak umum ada di halaman rumah orang itu alhamdulillah sini ada. Nah cuma ya itu mungkin dari segi karena waktu, terus juga mungkin dibilang hobinya juga nggak terlalu gitu ya, orang tua saya juga nggak terlalu yang hobi istilahnya bertanam atau berkebun lah ya itu. Jadi ya udah jadinya ditanam gitu aja gitu, maksudnya random aja gitu, ada yang tanam sini, ada yang tanam sini. Nah, jadi sebenarnya mungkin lah ini ya, mungkin ada dua faktor. Yang pertama memang kalau bangunannya mengikuti tanah kan, kalau 3.000 mungkin terlalu besar gitu ya untuk ukuran jadi istana nanti gitu. Gitu kan. Nah terus yang itu satu, yang kedua mungkin memang ya untuk supaya lebih banyak ini aja ya, lebih hijau gitu kan. Memang umumnya seperti itu ya, tanah itu pasti lebih besar dibandingkan tanah yang luas itu ya, tentu bangunannya juga nggak akan seluas itu juga gitu. Nah terus mungkin motivasi keduanya, karena kan ini sebenarnya dari tanah ini kan sebenarnya dari dulu banget nih, udah dari tahun mungkin dari orang tua saya masih kecil gitu, mungkin tanah ini udah ada ya. Nah jadi dan kakek nenek saya itu memang kan orang asalnya kan dari kampung di sana di Sumatera gitu ya. Nah kalau ya nggak hanya Sumatera sih sebenarnya, kan di mana-mana namanya kampung pasti kan bangunannya segini, tanahnya segini kan, pastilah itu udah nggak kayak di kota gitu yang bangunannya segini, tanahnya segini juga gitu. Jadi memang motivasinya mungkin itu gitu. Jadi memang beli tanahnya, atau ya beli tanahnya luas tapi bangunannya memang di ininya sedikit gitu. Mungkin itu sih ya kalau bicara motivasi atau kenapa harus seperti itu gitu. Sama ini Bang. Ya tentunya ya, pasti ya, namanya walaupun ya itu kan balik lagi ke selera ya. Kadang-kadang ada orang yang memang senangnya di ketemu tembok gitu, ada yang orang tapi secara umum pasti orang akan lebih memilih tinggal dikelilingi oleh kehijauan gitu. Nah walaupun balik lagi ke tadi itu, ke hobi ya, ke minat sama ke waktu yang utama. Karena ya orang preferensinya beda-beda, tapi secara umum pasti akan lebih memilih yang dikelilingi sama hijauin, karena ya beda ketika kita keluar rumah ketemu tembok sama keluar rumah ketemu hijau-hijau kan, pasti beda gitu. Masih
ada apa ya, ada rasa yang berbeda lah pasti gitu. Ya pasti ada juga ya. Jadi yang pertama misalnya kita keuntungannya gitu ya, kalau misalnya olahraga gitu pagi, ya kita jalan nggak usah kemana-mana gitu. Karena kalau di sekeliling sini sama di sini malah lebih segar di sini, karena di sini yang lebih banyak pohonnya dibanding di luar misalnya. Namanya komplek kan pasti ketemunya rumah lagi, walaupun ada pohon, tapi mungkin lebih banyak di sini gitu, yang area terbuka, masih dapat angin, masih dapat embun lah gitu, misalnya di rumput, apa kita nggak usah pakai sepatu atau sendal tuh masih enak gitu. Ya keuntungannya itu sih. Sama ya keuntungan lainnya adalah anak-anak kalau main nggak usah kemana-mana gitu, jadi ya di sekitar sini aja gitu, temennya yang main kesini gitu. Ya memang kalau punya apa, tentunya yang teman-teman atau yang ya teman-teman yang punya kelapangan gitu ya, untuk beli atau bahkan sudah ada gitu ya. Pertama ya terlepas dari minat dan waktu, ya memang harus niat. Karena saya sendiri kebetulan sama istri sama orang tua juga yang mendorong dulu sih nggak ini masih bisa dibilang ya, mungkin Om Candut kalau lihat dulu waktu zaman kita SMA kesini sama sekarang kan pasti lebih rapi sekarang gitu. Sebenarnya yang mendorong itu tuh waktu COVID kemarin di rumah gitu, ngeliatnya begini lagi kok, ternyata kalau diliatin setiap hari itu ternyata baru ketahuan gitu, kok ini berantakan amat gitu. Ya kan, bahkan sempat ada yang di bawah situ tuh dulu ya kan ada kayak apa sih istilahnya, sodetan gitu ya, ada sodetan itu memang dia dulunya tuh ya, sekarang aja tuh udah mulai nih, jadi dia memang harus rutin dirapihin. Nah itu tuh dulu sempat ada biawak situ sering, jadi karena banyak tumbuhan liar, ada labu bahkan dulu. Nah itu tuh jadi makanan biawak. Nah itu bahaya juga gitu. Jadi memang waktu sih ya, niat dan waktu bisa dipaksakan lah ya, tergantung niatnya. Ya udah akhirnya dirapiin pelan-pelan, terus rutin dipotong, terus selain kalau dulu kan didominasi sama buah, ditambahin yang kelihatan estetik lah, bunga atau tanaman-tanaman pohon yang memang dia kelihatannya bagus gitu, kayak kencana kayak apa gitu. Jadi intinya sih kalau memang yang punya kelapangan atau yang memang niat untuk punya area seperti ini, ya niatnya itu yang harus dijaga sih, sama waktunya harus dipaksakan gitu, karena ya manfaatnya banyak sih. Maksudnya yang saya rasakan ya memang manfaatnya banyak banget lah gitu. Mau dari sisi kesehatan gitu ya kan, pasti lebih segar. Dari sisi keluarga sama anak-anak juga ada waktu bareng-bareng misalnya atau apa kayak gitu, yang mungkin sebelum sekolah atau bahkan pulang sekolah gitu. Intinya itu sih, jadi banyak yang bisa diambil lah manfaatnya gitu, kalau kita mau meniatkan dan meluangkan waktu untuk mengurus kebunnya gitu. Ya, jadi ya itu sedikit dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan Allah kemudahan dan kelapangan gitu ya, untuk bisa punya tanah seluas ini misalnya, atau bahkan punya tanah kedua atau rumah kedua, tanah ketiga, keempat gitu, yang memang dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk ya tinggal di situ, atau bahkan kalau memang tidak tinggal di situ ya bisa dimanfaatkan untuk berkebun misalnya. Karena kan sebenarnya dari dulu saya sebenarnya yang belum kesampaian itu adalah bikin area yang semi idle ini menjadi satu area bermanfaat yang bisa dirasakan langsung sebenarnya, di rumah gitu. Jadi ya itu mudah-mudahan Allah mudahkan semua lah ya, untuk kita dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.